wabarakatuh. Kembali lagi belajar matematika. Materi yang akan dibahas di video ini yaitu tentang program linier. Ada 3 subbab. Yang pertama tentang grafik himpunan penyelesaian. Yang kedua tentang model matematika. Yang ketiga tentang nilai optimum. Yang akan dibahas di video ini yang nomor 1 dulu, yaitu tentang grafik himpunan penyelesaian. Sebelumnya, program linier itu apa sih? Nah, program linier adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Dengan kata lain, program linier merupakan suatu teknik dalam mendapatkan nilai optimum, bisa maksimum atau minimum, suatu fungsi objektif dengan kendala-kendala tertentu. Kendala-kendala ini diterjemahkan ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Jadi nanti kalau misalkan ada suatu permasalahan, nanti permasalahannya itu diubah ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan, kemudian digambarkan grafiknya, dicari daerah penyelesaiannya, kemudian dicari fungsi objektifnya, dicari nilai optimum, baik maksimum atau minimumnya. Seperti itu. Nah, yang dibahas di video ini yaitu tentang grafik himpunan penyelesaian. Di grafik himpunan penyelesaian sendiri ini ada 2. Yang pertama yaitu tentang menggambar grafik himpunan penyelesaian. Yang kedua tentang menentukan sistem pertidaksamaan dari grafik himpunan penyelesaian. Jadi kalau yang pertama tuh diketahui sistem pertidaksamaannya, digambarkan grafiknya. Nah, kalau yang keduanya diketahui gambar grafik himpunan penyelesaiannya, ditanyakan sistem pertidaksamaannya. Oke, lanjut. Ini tentang menggambar grafik himpunan penyelesaian. Contohnya, nomor 1, gambarkan grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ini. Ini ada 2 pertidaksamaannya. Jadi kalau sistem itu pertidaksamaannya bisa lebih dari 1. Ini contohnya ada 2. Ada X ditambah Y kurang dari 4 dan X lebih dari sama dengan 0. Ini ada 2 kan ya pertidaksamaannya, jadi penyelesaiannya masing-masing pertidaksamaan digambarkan pada satu sistem koordinat kartesius. Jadi kalau gambar grafik himpunan, ini kan gambarnya nanti di koordinat kartesius, nanti penyelesaiannya satu-satu, ya dari X ditambah Y kurang dari 4 dulu. Ya, titik potong, tadi kan X tambah Y kurang dari 4. Nah, tanda kurang darinya diubah dulu jadi sama dengan, jadi X ditambah Y sama dengan 4. Kita cari namanya titik potong. Nah, misalkan X-nya sama dengan 0, maka ya kalau X ditambah Y sama dengan 4, kalau X-nya 0 ditambah Y sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan 4. Jadi titiknya adalah 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 4. Kalau ditulis di tabel kayak gini. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 4. Kalau X-nya nih 0, berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti titiknya jadi 0,4. Kedua, misalkan Y-nya yang sama dengan 0, maka X ditambah Y sama dengan 4. Kalau tadi X-nya sama dengan 0, sekarang Y-nya yang sama dengan 0. Berarti X-nya tetap X, ditambah Y-nya diganti 0, sama dengan 4. X tambah 0 itu X, sama dengan 4. Jadi kalau Y-nya 0, berarti X-nya 4. Jadi titiknya adalah X dulu nulisnya, X-nya adalah 4, Y-nya sama dengan 0. Kalau ditulis di tabel berarti kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. Titiknya jadi 0,4. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya yang 4. Berarti ini jadi 4,0 gitu. Langsung titik uji. Nah, ambil titik uji yang tidak terletak pada garis, misalnya titik 0,0. Kemudian perhatikan ketidaksamaan yang diperoleh sebagai berikut. Kan tadi pertidaksamaannya X ditambah Y kurang dari 4. Ini lihat ya, tidak ada tanda sama dengannya. Disubstitusikan, titik ujinya kan 0,0, berarti diganti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Berarti 0 ditambah 0 kurang dari 4. 0 tambah 0 itu kan 0. 0
0 kurang dari 4, ini benar atau salah? Benar, 0 itu ya kurang dari 4 gitu, berarti ini benar. Daerah penyelesaian, nah yang kedua, tadi kan pertidaksamaan X tambah Y kurang dari 4, udah sampai sini. Kemudian ada X lebih dari sama dengan 0. Daerahnya tuh sebelah mana? Nah, daerah X lebih dari sama dengan 0 itu merupakan daerah di sebelah kanan sumbu Y. Jadi kalau digambar, nah jadi kayak gini. Tadi kan kita dapat ini nih, titiknya 0,4 dengan 4,0 ya. Nah, ini kan titiknya 0,4 dengan 4,0. Ini ditarik garis sampai bawah. Ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Titik 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4. Kalau 4,0 berarti X-nya 4, ini X, Y-nya yang 0. Nah, ini ditarik garis. Nah, kenapa kok garisnya putus-putus, Bu? Nah, kalau misalkan yang tadi kan pertidaksamanya X ditambah Y kurang dari 4. Nih, kurang darinya aja, tidak ada sama dengannya. Kalau kurang darinya aja, atau misalkan lebih darinya saja, nggak ada tanda sama dengannya. Ini bedanya kalau ini ada tanda sama dengannya, lebih dari sama dengan. Kalau ini kurang darinya aja, tidak ada kurang dari sama dengan. Nah, berarti nanti gambar garisnya ini putus-putus. Kalau misalkan X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, berarti nanti garisnya garis biasa, tidak putus-putus. Nah, karena tandanya cuma kurang darinya aja, berarti garisnya putus-putus gitu ya. Oke, garis yang kedua ini garis X ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau X lebih dari sama dengan 0, kan sumbu X di sini ya, ini sumbu Y. Kalau garis ini, berarti ini namanya X sama dengan 0. Kalau garis ini, berarti ini Y sama dengan 0. Garis ya. Kalau sumbunya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Tapi kalau garisnya, ini garis Y sama dengan 0, yang ini garis X sama dengan 0. Jadi kebalik gitu ya. Nah, terus kenapa kok himpunan penyelesaian di sini, Bu? Nah, pertidaksamaannya kan X tambah Y kurang dari 4. Nih, garisnya kan yang ini nih, yang putus-putus nih. Kalau tandanya kurang dari, berarti kira-kira daerah himpunan penyelesaiannya ke bawah atau ke atas? Kalau kurang dari, berarti himpunan penyelesaiannya daerahnya ke bawah. Gitu. Kalau X sama dengan 0 kan ini. X lebih dari sama dengan 0. Berarti ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Berarti yang ini yang diarsir, yang berwarna pink ini himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Oke, dicoba lagi. Contoh nomor 2. Gambarkan grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Ada X tambah Y kurang dari sama dengan 5. 3X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 24. X lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Penyelesaiannya, masing-masing pertidaksamaan digambarkan pada satu sistem koordinat kartesius. Jadi ngerjainnya satu-satu, nanti digambarnya digabung gitu. Yang pertama, ya, titik potong garis, ini diubah dulu ke persamaan. X ditambah Y sama dengan 5. Misalkan X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, berarti 0 ditambah Y sama dengan 5. Berarti kalau Y-nya sama dengan 5. Jadi kalau misalkan X-nya 0, berarti Y-nya 5. Kalau X-nya 0, Y-nya 5. Kemudian kalau misalkan Y-nya yang 0, berarti X tambah Y sama dengan 5. X-nya tetap X, Y-nya 0. X tambah 0 berarti X sama dengan 5. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya 5. Jadi titiknya adalah nulisnya X dulu.
Kalau Y-nya 0, X-nya 5, berarti X-nya 5,0. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya 5, titiknya jadi 5,0. Nanti digambarkan di akhir ya. Kemudian yang kedua ada 3X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 24. Sama, dicari titik potongnya. Kalau misalkan X-nya sama dengan 0, maka kan ini 3X plus 8Y sama dengan 24. X-nya diganti 0, 3 kali 0. Itu kan 0. 0 ditambah 8Y jadi 8Y sama dengan 24. Berarti Y-nya jadi 24 dibagi 8, Y-nya sama dengan 3. Jadi kalau X-nya 0, ya Y-nya 3. Jadi titiknya adalah 0,3. Kalau X-nya 0, Y-nya 3, berarti titiknya jadi 0,3. Kalau Y-nya yang 0, berarti ini 3X plus 8Y sama dengan 24. Berarti jadi 3X plus 8, Y-nya diganti 0 sama dengan 24. 8 kali 0 kan 0. 0 tambah 3X jadi 3X sama dengan 24. Berarti X-nya jadi 24 dibagi 3. X-nya sama dengan 8. Jadi titiknya adalah 8,0. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya 8. Titiknya berarti jadi 8,0. Gitu. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 8. Jadi 0,3 dan 8,0. Kemudian titik uji. Titik ujinya dicoba 0,0 lagi, karena yang paling gampangnya dicontohkan yang 0,0 dulu. Boleh yang lain nggak Bu titik ujinya? Boleh. Ya, titik ujinya 0,0 diujikan ke kedua pertidaksamaan yang tadi. Ada X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Ini X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 5. 0 kurang dari sama dengan 5, benar atau salah? Benar kan? Kalau 0 ya kurang dari 5, kurang dari sama dengan 5. Kemudian ada pertidaksamaan 3X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 24. Ya, 3 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. 0 tambah 0, ya 0. 0 kurang dari sama dengan 24. Benar. Gitu. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya merupakan daerah di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Grafik kedua persamaan dapat digambarkan dalam satu bidang kartesius. Ya, kalau digambarkan nanti jadi kayak gini gambarnya. Tadi kan yang pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Jadi kalau digambarkan satu-satu, ini titiknya 0,5, ini 5,0. Nah, ditarik garis. Nah, jadinya garis ini. Ini X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Kalau yang ini berarti yang 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 24. Nah, didapatkan titiknya 0,3 sama 8,0. Ditarik garisnya jadi kayak gini. Garisnya garis biasa, tidak putus-putus karena tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya. Kurang dari sama dengan semua tuh. Nah, kenapa sih Bu himpunan penyelesaiannya di sini bukan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini? Nah, kalau misalkan ini yang pertama X ditambah Y kurang dari sama dengan 5, berarti kalau kurang dari tandanya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kalau kurang dari berarti tandanya adalah ke bawah. Berarti ini bukan, ya kan di atas yang ini. Nah, ini juga berarti kan bukan. Nah, kan garis yang ini tandanya kurang dari, berarti kan ke bawah. Berarti ke bawah sini kan, bukan yang ke atas. Nah, kalau misalkan garis yang kedua, 3X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 24. Garis yang ini tandanya juga kurang dari, berarti kemana? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah kan, berarti yang atas bukan, ini bukan, yang ini juga bukan. Nah, kemudian ada pertidaksamaan lagi, ada X lebih dari sama dengan 0. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kalau garisnya, berarti ini garis Y sama dengan 0. Ini garis X sama dengan 0. Kalau X lebih dari sama dengan 0, berarti garisnya yang ini lebih dari sama dengan 0. Berarti ke kanan atau ke kiri?
kanan, berarti yang kiri ini bukan. Nah, kalau garis Y sama dengan 0, perbedaan samanya kan Y lebih dari sama dengan 0. Garisnya kan yang ini, lebih dari berarti ke atas atau ke bawah? Ke atas, berarti yang ini bukan. Berarti otomatis himpunan penyelesaiannya adanya di yang ini. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tentang menentukan sistem pertidaksamaan dari grafik himpunan penyelesaian. Contoh, tentukan sistem pertidaksamaan dari grafik himpunan penyelesaian di bawah ini. Alhamdulillah. Sekarang tentang menentukan sistem pertidaksamaan dari grafik himpunan penyelesaian. Contohnya, tentukan sistem pertidaksamaan dari grafik himpunan penyelesaian di bawah ini. Jadi, kalau yang tadi mah sistem pertidaksamaannya digambarkan grafiknya, kalau sekarang kebalikannya, diketahui grafiknya, ditanyakan sistem pertidaksamaannya. Yaitu yang pertama, nanti ini ada dua soal. Nih, perhatikan ya. Ini soal yang pertama nih, dicari himpunan penyelesaian tuh di mana sistem pertidaksamaannya. Nah, dari himpunan penyelesaian kan di sini nih, nih perhatikan. Kita lihat ujung-ujungnya nih, ini ada berapa garis? 1, 2, yang ini 1, 2, berarti totalnya ada 4 ya. Yang membatasi himpunan penyelesaian ini ada 4 garis, 1, 2, 3, 4. Yang pertama dulu, ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Kalau misalkan di garis sumbu X, misalkan di sumbu X, ini kan ada dua garis nih, ya. Ada di angka 1 sama 4. Berarti di sumbu X itu batasnya antara 1 sampai 4. Dilihat garisnya, tandanya garisnya garis biasa, tidak putus-putus. Berarti tandanya ada sama dengannya. Kemudian yang kedua di sumbu Y, nih ada dua garis juga, ada 1 sama 3. Berarti batasnya adalah 1 sampai 3. Garisnya juga garis biasa, tidak putus-putus, berarti ada tanda sama dengannya. Penyelesaiannya, batas kiri, nah sebelah kiri kalau diluruskan X sama dengan 1, karena ke kanan berarti lebih dari sama dengan 1. Batas kanannya garis X sama dengan 4. Nah, X-nya karena ke kiri jadi kurang dari 4. Batas bawahnya X sama dengan 1. Y sama dengan 1 karena ke atas berarti jadi Y lebih dari sama dengan 1. Terus batas atasnya ada garis Y sama dengan 3 karena ke bawah himpunan penyelesaiannya jadi Y kurang dari sama dengan 3. Sehingga sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah penyelesaian tersebut adalah tadi yang X ini kan batasnya 1 sampai 4, berarti X-nya itu di antara 1 sampai 4. Tandanya ada sama dengannya ya, jadi kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Yang sumbu Y ini kan di antara 1 sampai 3, berarti 1 sampai 3 Y-nya. Ada tanda sama dengannya, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kemudian X dan Y-nya adalah anggota bilangan real. Contoh nomor 2. Nah, ini himpunan penyelesaiannya di sini. Nah, kira-kira ada berapa garis nih? Ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 garis ya. Berarti akan ada 3 pertidaksamaan. Oke. Yang pertama, nah kalau ini kan sumbu X, tadi garisnya apa? X-nya sama dengan, Y-nya sama dengan 0, berarti kalau ke atas jadi X lebih dari sama dengan 0. Kalau yang ini sumbu Y, berarti nama garisnya adalah X sama dengan 0. Karena ke kanan berarti jadi X lebih dari sama dengan 0. Tinggal yang ini, ya. Ini 0,4, ini titiknya 3,0, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi dibalik ya. Kamu lihatnya di sumbu Y dulu, 4, variabelnya nanti X, jadi 4X ditambah 3Y gitu ya. Batasnya X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Batas lainnya yaitu kan ada 3,0 dan 0,4. Nah,
Ini namanya 4X tambah 3Y sama dengan 12. Kok ketemu kayak gini dari mana? Nah, dari yang tadi, ini kan sumbu Y, ini sumbu X nih. Kamu lihat sumbu Y, titiknya kan 4, ini 3. Ya, tapi variabelnya diganti jadi 4X ditambah 3Y sama dengan 4 kali 3, jadi 12. 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Garis yang ini namanya 4X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, kemudian karena garisnya tuh di bawah, misalkan titik uji lagi 0,0 kan di sini nih. Sorry, garisnya kan ini, tandanya apa? HP-nya kan di bawah nih, berarti harusnya kan kurang dari. Nah, dicoba dulu, bener nggak sih tandanya kurang dari? Nah, pakai titik uji yang 0,0. 4X tambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, berarti X dan Y-nya diganti 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Benar atau salah? Benar. Berarti sehingga sistem pertidaksamaan yang dimaksud adalah 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, paham ya? Sekarang latihan. Yang pertama, gambarkan grafik himpunan penyelesaian sistem perdisamaan berikut. Ini ada 2 soal. Kemudian nomor 2-nya, diketahui grafik himpunan penyelesaian perdesamaan sebagai berikut. Tentukan sistem perdesamaan yang dimaksud. Ini ada 3 nanti. Yang pertama, ya, ini HP-nya di sini. Yang kedua, HP-nya di sini. Kemudian yang ketiga, HP-nya di sini. Latihan soalnya silakan dikerjakan. Sekian video dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.